Halo, perkenalkan nama saya Gretchen Shana Balu, biasa disapa Sensi. Saya dari kelas 2F Manajemen Perusahaan. Pada video ini, saya akan menjelaskan beberapa konsep dasar dalam ekonomi makro, mulai dari pengertian, komponen utama, hingga peran pemerintah dan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Ekosistem ekonomi makro adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku, kinerja, dan kondisi perekonomian secara keseluruhan atau agregat, bukan hanya pada tingkat individu ataupun perusahaan. Ekonomi makro melihat bagaimana suatu negara mengelola pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, serta stabilitas ekonomi secara umum. Komponen utama yang membentuk sistem ekonomi makro terdiri dari rumah tangga, perusahaan, pemerintah, dan sektor luar negeri. Rumah tangga berperan sebagai konsumen dan penyedia tenaga kerja, perusahaan sebagai produsen barang dan jasa, pemerintah sebagai pengatur kebijakan ekonomi, dan sektor luar negeri melalui kegiatan ekspor dan juga impor. Pemerintah memiliki peran penting dalam mengatur dan mengendalikan kegiatan perekonomian melalui berbagai kebijakan ekonomi. Tujuannya adalah menjaga stabilitas ekonomi agar tidak terjadi ketidakseimbangan seperti inflasi tinggi atau menurunnya daya beli masyarakat. Contohnya, ketika harga energi atau bahan pokok meningkat, pemerintah dapat memberikan subsidi atau bantuan sosial agar daya beli masyarakat tetap terjaga dan perekonomian tetap stabil. Konsumsi dan investasi merupakan komponen utama yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Peningkatan konsumsi masyarakat akan mendorong produksi dan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sementara itu, investasi dapat meningkatkan kapasitas produksi serta menciptakan lapangan kerja baru. Kedua hal tersebut secara bersama-sama dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Produk domestik bruto atau PDB adalah keseluruhan nilai barang dan jasa yang diproduksi di wilayah suatu wilayah negara dalam periode tertentu. PDB sering digunakan sebagai indikator untuk mengukur tingkat pertumbuhan ekonomi suatu negara. Inflasi merupakan kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terjadi secara terus-menerus. Inflasi dapat terjadi ketika pendapatan dan konsumsi masyarakat meningkat sehingga permintaan terhadap barang dan jasa lebih tinggi dibandingkan jumlah penawarannya. Cara mencegahnya antara lain dengan mengandalkan jumlah uang yang beredar, meningkatkan produksi barang dan jasa, serta melalui kebijakan pemerintah untuk menjaga stabilitas harga. Bank sentral adalah lembaga yang bertanggung jawab menjaga stabilitas keuangan suatu negara yang bersifat independen dari intervensi pemerintah. Tujuan utamanya adalah menjaga kestabilan nilai mata uang. Bank sentral mengendalikan perekonomian melalui kebijakan moneter seperti mengatur suku bunga dan jumlah uang yang beredar agar inflasi tetap terkendali dan perekonomian tetap stabil. Ekspor dan impor merupakan bagian penting dalam ekonomi makro karena keduanya mempengaruhi produk domestik bruto dan pertumbuhan ekonomi suatu negara. Ekspor dapat meningkatkan pendapatan negara dari penjualan barang ke luar negeri. Sementara itu, impor juga diperlukan untuk memenuhi kebutuhan bahan baku atau barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi yang stabil dapat tercapai jika suatu negara mampu menjaga keseimbangan antara ekspor yang kuat dan impor yang produktif. Menurut pendapat saya, dalam 1 tahun ke depan, kondisi ekonomi dapat dipengaruhi oleh naik turunnya harga komoditas dan energi di dunia. Hal ini bisa terjadi karena faktor geopolitik seperti konflik di Timur Tengah atau ketegangan di wilayah Laut Natuna Utara yang dapat mempengaruhi stabilitas energi global. Jika harga minyak dunia meningkat, Indonesia sebagai negara yang masih mengimpor minyak dapat menghadapi tekanan pada anggaran negara untuk subsidi energi. Jika subsidi tidak ditambah,
maka harga BBM di dalam negeri dapat naik yang berpotensi memicu inflasi dan menurunkan daya beli masyarakat. Oleh karena itu, stabilitas harga energi akan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi kondisi ekonomi Indonesia dalam 1 tahun ke depan. Demikian penjelasan saya mengenai konsep dasar ekonomi makro. Sekian dan terima kasih.